Saya Romo Servi Fanghoy MSC. Sejak tahun 2018 saya ditunjuk menjadi pastor kepala untuk mengepalai seluruh penggembalaan umat di Paroki Grogol, Gereja Santo Kristoforus. Gereja ini memiliki sebuah sejarah yang panjang. Gereja ini adalah pemekaran dari Paroki Kemakmuran yang pada tahun 1938 itu diangkat statusnya menjadi paroki yang wilayah penggembalaannya meliputi Grogol, Jelambar, lalu Tomang, dan daerah sampai di Kedoya. Sehingga wilayah yang begitu besar. Di tahun 1950-an mulai berpindah para aparatur negara, pegawai-pegawai negeri di pemerintahan dari daerah Jawa menuju ke Jakarta. Dan mereka itulah yang menjadi pionir utama dalam pendirian Gereja Santo Kristoforus. Mereka kemudian tinggal di area Grogol, lalu membentuk sebuah paguyuban kecil dan berdoa menggunakan rumah penduduk. Kemudian di tahun 1962-63 itu dibelilah sebuah rumah yang kemudian dijadikan tempat ibadah untuk mereka. Sesudah itu di tahun 1964, keuskupan menghibahkan sebuah tanah di Jelambar ini untuk didirikan sebuah gereja paroki dan juga persekolahan Katolik di tempat ini. Sehingga gereja ini berawal dari Grogol, di mana dulu paguyuban yang kecil, kemudian pada tahun 1968 didirikanlah Gereja Kristoforus yang lama, yang dulu diprakarsai oleh Pastor Kemper MSC dan Insinyur Bian Pun. Mereka menggagas pendirian sebuah gereja baru yang kemudian diberi nama sebagai Gereja Santo Kristoforus. Mengapa nama ini dipilih? Karena dulu ada kali Grogol sering meluap dan area ini adalah area empang rawa-rawa dan kuburan. Sehingga waktu itu selalu ada banjir di gereja ini. Maka Santo Kristoforus dipilih karena Kristoforus adalah seorang santo yang menjadi pelindung dan yang membantu orang di saat banjir besar melanda. Maka sejarah gereja ini sebenarnya dekat dengan air, karena itu dipilihlah nama Gereja Santo Kristoforus menjadi pelindung paroki Grogol ini. Gereja yang lama berdiri di tahun 1970, diresmikan, lalu perjalanan dari tahun 1970 sampai 2021, kurang lebihlah 50 tahun, gereja itu tidak pernah sepi dari banjir. Setiap tahun gereja itu mengalami banjir besar. Bahkan saya mengalami sendiri di tahun 2020, banjir besar tanggal 1 Januari itu membuat gereja ini benar-benar tenggelam. Karena itulah, jauh sebelum itu kita sudah berencana untuk membangun kembali gereja yang baru yang saat ini saya sedang gunakan untuk acara syuting ini. Tetapi tetap mempertahankan arsitektur desain bangunan yang lama. Karena filosofi dari gereja yang lama adalah sebuah pukat. Pukat itu dalam kitab suci adalah alat penangkap ikan, di mana gereja itu akan berfungsi menjadi penjala manusia. Dan lebih dari itu, filosofi lain adalah gereja itu bagaikan bahtera, perahu yang menghantar orang untuk sampai ke tujuannya. Maka filosofi gereja ini dari gereja yang lama dulu yang dibangun oleh Pak Bian Pun itu tetap dipertahankan filosofinya, tetapi gereja yang baru modern ini memang diberi sentuhan modern tanpa melupakan filosofi pukat dan bahtera yang menjadi filosofi utama dasar untuk membangun gereja ini. Gereja ini tentu dibangun atas kebaikan dan kemurahan hati umat beriman. Karena gereja ini dibangun pada masa pandemi dan itu masa sulit melanda seluruh dunia. Jadi bukan hanya pada lokasi tertentu tapi seluruh dunia. Tetapi puji syukur dan bahkan kalau tidak berlebihan saya bisa katakan ini sebuah mujizat besar. Karena gereja yang besar ini dengan dana yang tidak sedikit
itu berhasil dikumpulkan dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga umat paroki ini memang termasuk umat yang murah hati, yang selalu mau berbagi untuk karya dan pekerjaan Tuhan. Gereja yang lama juga dibangun dalam jangka waktu 3 tahun, tahun 68 sampai 70 dan diresmikan. Gereja ini dibangun dalam jangka waktu 2 tahun. Tahun 2021 kita mulai dan 2023 diresmikan. Itu mau menunjukkan bagaimana keterlibatan umat untuk merasa memiliki, punya sense of belonging terhadap gereja ini, sehingga segala hal yang kita buat, penggalangan dana entah bersama, entah pribadi, entah dalam kelompok, itu semuanya selalu mendapat tanggapan positif dari umat beriman. Tentu tidak mengesampingkan berbagai tantangan, kendala-kendala kecil, tetapi semuanya itu tidak menjadi penghalang dalam membangun rumah Tuhan ini. Visi gereja Santo Kristoforus tentulah ini menerjemahkan apa yang menjadi visi dari keuskupan, supaya membuat gereja itu menjadi sebuah gerakan paguyuban, gerakan yang menghantar umat beriman bertumbuh di dalam iman dan berbuah di dalam kasih. Maka seluruh karya pastoral di dalam gereja itu senantiasa mengarahkan diri dan hidupnya kepada misi keselamatan, supaya bertumbuh di dalam kesempurnaan cinta kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, supaya hidup itu menjadi berbuah, membawa berkat bagi banyak orang. Maka misi gereja kita adalah selalu berpastoral dengan semboyan gembala baik dan murah hati untuk siapapun, untuk orang dengan berbagai latar belakang apapun, datang ke gereja ini merasa sebagai satu keluarga di dalam rumah Tuhan ini. Ibadah-ibadah yang ada di gereja selain dari ibadah hari Minggu, di gereja ini hari Sabtu sore jam 4:30 ada misa. Kemudian hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 dan jam 4:30 sore. Itu tetap ada misa hari Minggu. Selain itu perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru selalu disesuaikan waktu untuk perayaan. Selain daripada itu ada perayaan-perayaan khusus yang dirayakan dalam bentuk inkulturasi gereja, yakni perayaan Imlek atau perayaan-perayaan syukur lainnya yang dirayakan oleh umat beriman di gereja ini. Gereja selalu membuka diri untuk siapapun, dari kalangan apapun, dari etnis apapun, untuk senantiasa menyumbangkan apa yang menjadi kekasan dan kekayaan budaya yang bisa mengembangkan iman umat beriman. Gereja selalu terbuka. Salah satunya adalah seperti perayaan Imlek. Imlek itu perayaan syukur untuk merayakan datangnya musim semi. Maka itu dirayakan di dalam gereja ini. Pastoral gereja itu selalu akan nyata dalam 2 hal, pendidikan dan kesehatan. Dulu misionaris menggagas itu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada umat beriman. Maka sekolah untuk mendidik anak-anak dan rumah sakit untuk menyelenggarakan kesehatan bagi umat beriman. Dan di sini kita tidak menyelenggarakan kesehatan, hanya pendidikan. Dan sekolah Bunda Hati Kudus itu menjadi mitra sejak gereja ini berdiri. Gereja Santo Kristoforus itu berdiri, dan di tahun 1981 berdiri juga sekolah Santo Kristoforus yang adalah milik paroki ini. 2 sekolah ini selalu berdampingan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan
dari gereja tapi juga negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik generasi muda untuk menjadi manusia yang utuh, berintegritas, berkarakter dalam dunia sekarang yang penuh tantangan. Maka misi kedua sekolah ini selalu sama, ialah membawa dan menghadirkan generasi yang bermutu untuk kehidupan dan masa depan yang baik. Nama saya Ignatius Irantono Basuki. Saya mewakili tim panitia pembangunan gereja Santo Christophorus Grogol. Bangunan gereja baru ini didesain oleh Pak Stefanus dengan konsep modern. Adapun filosofi umumnya mengadopsi filosofi bangunan lama yang didesain oleh almarhum Bian Pun. Sebelum gereja lama dibongkar, kami mengundang almarhum Bian Pun untuk keluarganya untuk memberitahukan bahwa karyanya akan dibongkar. Beliau bercerita mengenai filosofi sederhana yang maknanya sangat luas. Bahwa saat kita memasuki rumah Tuhan, kita menuju tempat yang semakin tinggi dan semakin tinggi. Filosofi ini terlihat dari eksterior dan interior bangunan ini. Alasan gereja ini dibangun karena pertama, karena bangunan lama sering kerendam, sering banjir, sehingga kita berpikir untuk membangun gereja ini. Yang kedua, karena jumlah umat waktu itu cukup banyak, sehingga bangunan ini dibuat cukup lebih besar sehingga bisa menampung lebih banyak umat. Luas bangunan ini kalau per lantai di dalam gereja sekitar 1.200 ya. Di dalam gereja ini ada ruangan pengakuan dosa, ada ruang kontrol, ada ruang lift untuk passengers ada 2, lift untuk servis ada 1, ada toilet, ada sakristi. Yang di luar gereja di lantai ini ada Gua Maria. Untuk yang di tribun, kita ada cukup luas. Di situ juga ada toiletnya, juga ada sama. Dan ada ruang untuk petugas liturgi di lantai 2. Ada ruang AC juga di bawah tribun. Kemudian ada ruang untuk bendahara juga. Untuk patung Pieta, biasa ya untuk kita orang Katolik. Kemudian ada bejana untuk bejana baptis. Kemudian ada tabernakel ya di dalam gereja, ada patung Bunda Maria, patung Yesus. Untuk yang lama kita untuk piala, untuk sibori kita masih pakai yang lama. Kemudian untuk mimbar kecil kita masih pakai yang lama, yang lain baru. Di luar gereja ya patung Christophorus ada. Kemudian di pintu utama kita juga menggambarkan dari Kuningan Santo Christophorus. Yang di Gua Maria sendiri ada. Kemudian untuk sakralium padat, sakralium cair juga ada. Dan di situ juga ada patung Christophorus yang khusus ya. Di dalam gereja ini dikelilingi oleh gedung karya pastoral, gedung sekolah
Christophorus dan gedung sekolah Bunda Hati Kudus. Kalau kita bicara Kaca Patri, sebenarnya kita sudah tahu bahwa Kaca Patri membuat nuansa yang art, yang membuat gedung gereja ini semakin lebih sakral ya, lebih kita bisa menikmati dengan tenang, dengan art yang ada. Kalau yang di atas tabernakel, Kaca Patri ini menggambarkan ada Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang menerangi altar ini. Dan di sekeliling ada 12 rasul dari Yesus. Kaca Patri di sebelah kiri, 6 di sebelah kanan, 6. Yang di belakang, di tribun, itu menggambarkan 7 sakramen yang kita gambarkan untuk lebih art ya, gitu, kira-kira itu. Dan di sini ada di dalam gereja lantai 1 ada dikelilingi dengan jalan salib. Ya, ada 14 stasi jalan salib dengan lampu yang cukup menarik. Karena gedung ini baru, jadi kita belum serah terima total. Jadi kita juga masih dari tim pembangunan gedung sendiri masih mengikuti sampai selesainya dan didampingi dengan tim sarana prasarana dari gereja ini. Jadi setiap kegiatan yang berhubungan dengan gedung ini kita selalu bekerja sama dengan bagian sarana prasarana gedung ini. Nama saya lengkapnya Isabella Mardianti Rusli, biasa dipanggil Yanti, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris 1 dari Dewan Paroki Harian Paroki Grogol. Kalau perkembangan jemaat kita bisa lihat dari baptisan ya. Dalam setahun itu kita ada 3 kali baptisan di Paskah, Agustus, dan Natal. Kurang lebih yang anak dan dewasa itu jumlahnya sekitar 200-an. Kemudian setiap 2 bulan sekali kita ada baptisan bayi. Itu kurang lebih sekitar 200-an juga. Jadi 6 kali baptisan. Jadi kurang lebih 400 terdiri dari bayi, anak, dan dewasa juga termasuk yang lansia. Umat di paroki Grogol itu beragam ya. Ada yang suku dari yang keturunan, ada yang Jawa, ada yang dari Sumatera juga, Batak, ada yang dari Sulawesi, Manado, dan ada juga yang dari Papua. Jadi amat beragam. Kemudian kalau secara usia, kurang lebih 60% itu usia masa produktif kurang lebih sekitar 25-60 tahun. Selebihnya kurang lebih yang lainnya itu adalah lansia, kurang lebih sekitar 15%, 25% anak dan bayi. Kalau domisili, kami itu kan sebenarnya wilayahnya Grogol Pertamburan ya kecamatannya. Itu ada di Tanjung Duren, sebagian dari Tanjung Duren, di Tomang, di Grogol, dan Jelambar. Memang wilayah yang cukup mayoritas banyak itu yang bertempat tinggal atau domisili di Jelambar. Kami ada kurang lebih sekitar 11 komunitas jemaat yang ada. Itu ada persekutuan doa karismatik, itu ada yang untuk anak, maksudnya anak muda dan ada yang dewasa. Kemudian ada devosi Gerakan Imam Maria yang mendoakan para imam biasanya di Sabtu pertama. Kemudian ada Legio Maria, tentaranya Maria. Kemudian ada juga devosi meditasi, ada meditasi Kristiani, ada meditasi kitab suci. Dan juga ada ME, Marriage Encounter untuk yang sudah menikah, ada Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI. Kemudian ada juga
untuk yang lansia, komunitas Adi Yosua, dan ada lagi yang untuk Warakawuri atau komunitas Santa Monica, itu untuk yang single mom, para janda, duda juga. Oh, ada KKMK juga, karyawan muda Katolik. Kami satu paroki terdiri dari 16 wilayah, 86 lingkungan. Satu wilayah kurang lebih ada 4-9 lingkungan. Satu lingkungan tuh kurang lebih sekitar 40 kakak kartu keluarga. Umat di sekitar gereja mempunyai toleransi yang amat sangat baik kepada kami. Selama 2 tahun masa pembangunan gereja itu umat sekitar amat sangat mendukung, tidak ada hambatan apapun. Jadi walaupun kami paham pasti akan terjadi, misalnya material dikirim itu pasti akan kotor, tapi umat amat sangat baik dan mendukung pembangunan ini. Kalau misalkan ada Idul Adha, biasanya kami ikut berpartisipasi dalam donasi kurban kepada masjid-masjid di sekitar gereja kami. Perkenalkan, nama saya Alexander Hadiono. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Paroki Harian Paroki Grogol, Gereja Santo Kristoforus. Masa periode 2023 sampai 2026. Struktur pengurusan Paroki Grogol. Pertama, Dewan Paroki Harian. Kedua, Dewan Paroki Inti. Ketiga, Dewan Paroki Pleno. Dengan penjelasan sebagai berikut, Dewan Paroki Harian atau DPH itu terdiri dari 1 pastor kepala dan 3 pastor rekan, serta perwakilan dari umat sebanyak 17 orang. Dewan Paroki Inti terdiri dari DPH, ketua-ketua seksi, ketua-ketua komunitas, dan koordinator wilayah. Di Paroki Grogol ada 16 koordinator wilayah. Lalu untuk Dewan Paroki Pleno terdiri dari DPH, DPI, dan Ketua Lingkungan. Untuk Paroki Grogol, kami mempunyai 86 lingkungan. Untuk semua masa jabatan di atas, satu periode adalah 3 tahun dan bisa dipilih 2 kali atau 2 periode saja. Bidang pelayanan yang ada di Paroki Grogol ini adalah pertama, bidang peribadatan, kedua, bidang pelayanan, ketiga, bidang perwataan, keempat, bidang perencanaan dan evaluasi, kelima, bidang kesaksian, keenam, bidang persekutuan, ketujuh, bidang pelatihan dan pengembangan paroki, kedelapan, bidang teritorial dan kategorial. Kegiatan rutinitas untuk pengurus gereja, pertama, rapat DPH diadakan setiap 2 minggu sekali. Lalu untuk seksi PSE, untuk pembangunan sosial ekonomi, pembagian sembako untuk umat karitatif di setiap bulannya. Lalu ada donor darah, ada seminar, dan lainnya.